Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita merasa hidup ini kayak lomba yang nggak selesai-selesai? Di saat kita sedang tenang menikmati secangkir teh dan pencapaian kecil kita, muncul kabar si A sudah beli rumah, si B naik jabatan, dan si C liburan ke luar negeri. Tanpa sadar, hati mulai goyah. Pikiran jadi sibuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Seolah-olah kebahagiaan dan nilai diri kita hanya valid kalau lebih dari yang lain. Padahal, kalau kita jujur pada diri sendiri, membandingkan hidup itu capek. Bukan cuma bikin hati gelisah, tapi juga menjauhkan kita dari rasa syukur. Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan kita untuk fokus pada amanah dan rezeki masing-masing. Setiap manusia punya jalan dan waktunya sendiri. Tapi sayangnya, godaan untuk membanding-bandingkan itu datangnya halus, lewat scroll media sosial atau obrolan sehari-hari yang tampaknya biasa saja. Yang lebih menyakitkan, kadang kita nggak cuma jadi pelaku tapi juga korban perbandingan. Dibandingkan dengan saudara sendiri, tetangga, teman kerja, bahkan oleh orang yang kita sayangi. Rasanya seperti apapun yang kita lakukan nggak cukup. Ini yang secara perlahan-lahan bisa membuat kita kehilangan arah, kehilangan rasa percaya diri, bahkan kehilangan kepercayaan pada takdir Allah. Dalam Islam, kita diajak untuk memandang hidup bukan sebagai ajang kompetisi dunia, tapi sebagai ladang amal. Fokusnya bukan pada siapa yang punya lebih banyak, tapi siapa yang paling bertakwa. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min mazakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-Hujurat 13. Bahwa yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, paling cantik atau paling terkenal. Rasulullah SAW pun memberikan teladan luar biasa. Meski beliau adalah pemimpin umat, beliau hidup dengan kesederhanaan, tidak iri, tidak merendahkan. Justru beliau banyak menguatkan orang-orang yang merasa tidak punya apa-apa. Ini menjadi pelajaran penting, bahwa nilai kita bukan dari perbandingan tapi dari kedekatan kita pada Allah dan kemanfaatan kita untuk orang lain. Jadi saat hati mulai gelisah karena merasa kurang, cobalah berhenti sejenak. Tanyakan pada diri, untuk apa aku hidup? Jika jawabannya hanya untuk sekadar lebih dari orang lain, mungkin kita perlu menata ulang arah hidup. Tapi kalau jawabannya adalah agar hidup ini bernilai di hadapan Allah, maka membandingkan jadi tak penting lagi. Karena semua orang sedang berjuang di jalannya masing-masing. Kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh sorotan. Setiap pencapaian bisa jadi headline pribadi di media sosial. Tak jarang, tanpa sadar kita membandingkan hidup kita dengan orang lain hanya karena melihat postingan atau cerita sepotong dari hidup mereka. Tapi pertanyaannya, apakah perbandingan itu sehat? Dalam banyak kasus justru perbandingan membuat kita merasa kurang. Padahal bisa jadi orang yang kita bandingkan itu pun sedang membandingkan dirinya dengan orang lain juga. Rasa puas pun jadi makin langka. Islam tidak melarang kita melihat keberhasilan orang lain, tapi mengajarkan agar kita menilainya dengan kacamata iman, bukan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. An-Nisa 32. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan bahwa rezeki itu dibagikan sesuai kehendaknya. Bukan berarti siapa yang lebih punya itu lebih dicintai. Bisa jadi,
Seseorang diberi lebih banyak justru sebagai ujian, bukan karunia semata. Rasulullah SAW hidup sangat sederhana. Beliau tidur di atas tikar kasar, makan seadanya, dan memakai pakaian yang biasa saja. Tapi justru beliau adalah manusia paling mulia. Ini menjadi tamparan halus bagi kita yang sering merasa tidak cukup dengan hidup sendiri. Suatu ketika, ada sahabat yang datang merasa minder karena melihat orang lain lebih kaya dan punya lebih banyak amalan. Rasulullah menjawab, "Bukankah Allah telah menjadikan kalian bisa bertakbir, bertahmid dan bertahlil? Itulah amalan yang lebih utama." Ini menunjukkan bahwa keberkahan bukan terletak pada jumlah harta atau pujian manusia, tapi pada nilai yang Allah tempatkan pada amal-amal kecil yang ikhlas. Seringkali, membandingkan justru menjauhkan kita dari rasa syukur. Kita melihat ke atas terus, lupa menunduk dan melihat nikmat yang sudah Allah titipkan, padahal Allah berpesan, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Ibrahim 7. Coba bayangkan, jika setiap hari kita sibuk menilai hidup orang lain, kapan kita sempat menilai diri sendiri? Kapan kita memperbaiki niat dan memperbaiki hubungan dengan Allah? Hidup yang terus membanding akan membuat kita lupa bersyukur dan lelah secara mental. Dibandingkan dengan orang lain juga bukan hal yang ringan, terutama jika datang dari keluarga sendiri. Sering terdengar kalimat seperti, "Kamu lihat tuh kakakmu," atau "Kenapa nggak bisa seperti si A?" Kalimat seperti ini pelan-pelan melukai, bahkan menumbuhkan rasa rendah diri. Padahal dalam Islam, Allah tidak pernah membandingkan manusia satu dengan yang lain dalam hal dunia. Allah hanya melihat takwa di hati kita. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Al-Hujurat 13. Takwa tidak bisa dilihat dari penampilan luar atau kekayaan. Ia tersembunyi di balik niat, amalan, dan sikap hati. Ini berarti orang yang tampak biasa saja bisa jadi jauh lebih mulia di sisi Allah dibanding yang tampak hebat di mata manusia. Zaman Rasulullah pun sudah ada perbandingan sosial. Bilal bin Rabah adalah budak yang dipandang rendah oleh masyarakat Arab kala itu. Tapi Islam mengangkat derajatnya hingga Rasul pernah berkata, "Aku mendengar derap langkahmu di surga, wahai Bilal." Itu bukan karena kekayaan Bilal, tapi karena keistiqamahannya dalam ibadah dan keikhlasannya dalam perjuangan. Bukankah ini pelajaran penting? Bahwa nilai sejati manusia tak ada hubungannya dengan status sosial, begitu juga dengan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ia dikenal sederhana dan keras dalam membela kebenaran, tapi Rasul sangat mencintainya. Bahkan pernah berkata, "Langit tidak menaungi, dan bumi tidak membawa seseorang yang lebih jujur dari Abu Dzar." Hari ini, mungkin kita merasa hidup kita tidak secemerlang orang lain, tapi siapa tahu dalam diam, Allah sedang menyiapkan tempat terbaik untuk kita karena kesabaran kita. Maka, daripada terus membanding, lebih baik kita fokus bertumbuh. Kita bisa bertanya setiap hari, apa yang bisa aku lakukan agar hari ini lebih baik dari kemarin? Itulah bentuk hijrah yang nyata. Membandingkan hidup juga sering membuat kita tergesa-gesa. Ingin cepat sukses, cepat kaya, cepat menikah, padahal setiap orang punya garis waktu sendiri. Rezeki bukan datang karena iri, tapi karena ridha. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah berdakwah dengan sabar. Beliau tidak memburu pengakuan atau kekuasaan. Bahkan di masa awal dakwah, beliau banyak dicemooh. Tapi beliau tetap istiqamah. Karena yang dikejar bukan dunia, tapi ridha Allah. Kalau kita terus-menerus mengukur hidup dengan orang lain, maka kita akan lelah. Karena standar itu tidak akan pernah habis. Hari ini ada si A yang lebih dari kita, besok muncul si B yang lebih dari A.
kita akan tenggelam dalam persaingan yang tak ada ujungnya. Beda halnya jika kita mengukur hidup dengan cermin keimanan, maka yang kita kejar adalah amal baik, akhlak yang mulia, dan hati yang tenang, bukan pujian atau validasi dari manusia. Saat kita bersyukur, hati menjadi ringan, kita lebih bisa menikmati hal-hal kecil yang dulu mungkin terabaikan. Nafas, keluarga, makanan hangat, tidur yang nyenyak, semua itu nikmat yang tidak semua orang punya. Rasulullah mengajarkan kita untuk melihat yang lebih rendah dalam urusan dunia dan melihat yang lebih tinggi dalam urusan akhirat. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu dan jangan melihat kepada orang yang di atas kamu, karena itu lebih patut, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Jadi kalau kita ingin membandingkan, bandingkanlah dengan diri kita yang kemarin. Apakah kita hari ini lebih sabar, lebih taat, lebih bermanfaat? Itulah ukuran kemajuan yang lebih sehat secara iman dan akal. Hidup bukan tentang siapa yang duluan sampai, tapi tentang siapa yang tetap berada di jalan yang benar meski langkahnya lambat. Kita semua sedang berproses. Tak perlu iri, tak perlu merasa kecil. Kita pun tidak tahu isi hati dan perjuangan orang lain. Bisa jadi yang kita lihat bahagia, justru sedang menyembunyikan luka. Maka, mari belajar berbaik sangka kepada orang lain, juga kepada Allah. Jika suatu hari kita merasa dibandingkan dan hati terasa sakit, kembalilah kepada doa. Sampaikan semua kepada Allah. Biarlah manusia tak tahu perjuangan kita, asalkan Allah tahu dan ridha. Dan jika kita tergoda membandingkan hidup dengan orang lain, ingatlah bahwa setiap orang diuji dengan cara berbeda. Tugas kita adalah menjalani takdir dengan iman dan ikhlas. Maka mari kita berdoa. Ya Allah, tetapkanlah hatiku untuk selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Lindungi aku dari iri, dari membandingkan diri, dan dari merasa kurang terhadap ketentuan-Mu. Jadikan aku hamba yang ridha, yang sabar, dan yang fokus pada perbaikan diri. Amin. Semoga setelah ini kita bisa lebih tenang menjalani hidup. Tidak lagi sibuk membandingkan, tapi mulai sibuk memperbaiki dan mensyukuri. Karena hidup yang tenang bukan berasal dari memiliki lebih banyak, tapi dari hati yang ridha pada apa yang sudah ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.